Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Hadirin dan jamaah salat maghrib jelang isya Masjid Al-Hidayah, perumahan Bukit Cemanggu City dan sekitarnya, baik yang mengikuti kajian kita ini secara langsung di masjid kita maupun yang melihat melalui akun YouTube ya, atau mungkin yang melihat siaran tunda acara kajian kita ini ditayangkan ulang lewat recording ya. Kita bersyukur ya bisa melaksanakan sholat maghrib berjamaah sampai nanti waktu isya ya, sekitar pukul 7 lewat beberapa menit, 30 menitan ke depan kita akan bahas kembali sirat as-sahabah, sejarah hidup para sahabat Nabi ya. Bulan lalu kita sudah menyelesaikan kisah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ya, sampai beliau wafat ya. Beliau meninggal dunia di akhir Zulhijjah ya, tanggal 20 sekian bulan Zulhijjah tahun 23 Hijriah ya. Jadi sekitar 12 tahun pasca wafatnya Rasulullah SAW, setelah memerintah sekitar 10 tahun ya. Jadi Umar bin Khattab itu memerintah menjadi khalifah sekitar 10 tahun, dari 13 Hijriah sampai 23 Hijriah ya. Beliau wafat, meninggal dunia sesuai dengan doanya ya. Ya Allah, kata Umar, wafatkanlah aku ya, fi madinati rasulika ya, di kota Rasul Madinah. Nah, dia pengen meninggal di Madinah ya. Lalu apa? Dibunuh ya, syahid ya, meninggal dalam keadaan syahid. Nah, ya. Ini Asma Amanina juga merupakan cita-cita tertinggi bagi seorang muslim. Dalam doa kita sehari-hari, dalam doa Rabi'ah kita sering tambahkannya, wa amitna ala syahadati fi sabilika. Kita minta kepada Allah wafat dalam keadaan syahid, sebab mereka yang meninggal syahid itu ya, langsung masuk surga tanpa hisab ya, kecuali kalau dia punya utang. Itu harusnya beda ya. Dan dibunuh oleh non muslim ya. 3 doa Umar, pengen meninggal di Madinah, syahid, dan dibunuh non muslim ya. Suatu hal yang sulit, mengingat Madinah waktu itu dianggap relatif aman. Toh kalau pengen mati syahid di tangan non muslim ya, mereka bisa pergi berjihad di Syam ya, atau sisa-sisa perawanan kerajaan Persia waktu itu ya. Nah, ini membuat heran beberapa orang, tapi Umar ya, yakin dengan doanya, dan Allah pun mewujudkan doanya. Umar meninggal di Madinah, dibunuh oleh Abu Lu'lu' al-Fayruz al-Majusi, seorang Majusi ya, syahid di tangan non muslim. Maka dia mengatakan, alhamdulillah, segala puji bagimu ya Allah, an ja'alta qatli ala yadi rajulin ghairi muslimin lam yasjud laka sajratan ya. Segala puji bagimu ya Allah yang telah ya, membuatku meninggal dunia ya, di tangan seorang yang bukan muslim, yang belum pernah sujud sekalipun kepada Abu Lu'lu' al-Fayruz ya. Nah, pada pertemuan ini barangkali ini sesi terakhir tentang Umar. Sebelum pada pertemuan depan kita akan bahas tentang Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ya. Ada beberapa teladan ya, dari Umar bin Khattab dari sisi keluarganya. Nah, jadi selain tentang kepemimpinan, tentang kekhalifahan, tentang kezuhudan, nah ada hal yang menarik juga ya tentang Umar ini, bagaimana beliau mendidik keluarganya, mendidik anak-anaknya ya. Kita akan lihat ya. Baik. Sebagai tambahan jemaah,
dan ini saya kutip dari buku Buyutul Mubasysyirina bil Jannah yang ditulis oleh Jasim Muhammad Badr, ya. Dalam buku ini, dan mungkin ada pendapat yang lainnya, mungkin silakan, tapi ini saya kutip dan ini yang disepakati para ulama, ya, bahwa Umar bin Khattab itu atau keluarga Umar bin Khattab bisa dijelaskan dalam satu slide berikut. Jadi Umar itu pernah menikah dengan, ya, 6 orang wanita, ya. Pertama istrinya, tentu saja, ya, ini saya disclaimer dulu dari awal bahwa mereka ini tidak dinikahi sekaligus, ya, karena kan maksimal 4, tidak boleh lebih dari itu dalam satu waktu, ya. Tapi bisa jadi seseorang menikah lebih dari 4 orang bisa, tapi tidak secara bersamaan. Misalnya istrinya meninggal kemudian menikah lagi, atau kemudian dicerai kemudian menikah lagi. Jadi sangat mungkin, ya, bisa sampai 9 orang mungkin, tapi tidak secara bersamaan, ya. Zainab binti Maz'un, ini istri pertama Umar bin Khattab yang beliau nikahi bahkan, ya, sebelum Islam, gitu, ya, sebelum masuk Islam, ya, yang merupakan saudari dari Utsman bin Maz'un. Nah, dan mereka masuk Islam, melahirkan Abdullah, ini terkenal sekali, Abdullah bin Umar, terkenal, ya, yang mewarisi karakter ayahnya persis. Lalu Abdurrahman dan Hafsah. Hafsah ini belakangan menjadi istri Rasulullah, ya. Lalu istri yang berikutnya adalah Jamilah binti Thabit dan melahirkan seorang anak namanya Asim. Asim ini juga relatif terkenal karena belakangan Asim ini jamaah menikah dengan seorang putri penjual susu, ya. Putri penjual susu namanya Zainab, ya. Pernikahan Zainab dan Asim ini melahirkan seorang anak namanya Lailah. Lailah ini kemudian menikah dengan Abdul Aziz. Dari pernikahan Lailah dan Abdul Aziz lahirlah seorang khalifah terkenal namanya Umar bin Abdul Aziz. Nah, ya. Jadi Umar bin Abdul Aziz itu adalah cicit dari Umar bin Khattab dari jalur putranya Asim. Asim bin Umar bin Khattab. Ummu Hakim bintil Haris melahirkan seorang anak namanya Fatimah, ya, Fatimah bintil Khattab. Dan Umar juga punya adik namanya Fatimah. Fatimah binti Umar. Dan Umar juga punya adik namanya Fatimah bintil Khattab. Jadi nama Fatimah ini termasuk nama yang relatif banyak digunakan di masa itu, ya. Kayak kalau di Bogor mungkin kayak Asep, ya. Asep atau apa lagi, ya. Ya, kalau di Jawa mungkin kayak Agus, ya. Nah, banyak tuh yang namanya Agus, ya. Nah, ini Fatimah. Fatimah itu relatif banyak. Fatimah binti Amr ini neneknya Rasulullah, ya. Kemudian Fatimah binti Asad ini bibinya Rasulullah. Nabi sendiri punya anak namanya Fatimah. Ummu Kulsum binti Ali. Nah, jadi Umar juga, ya, menikahi putrinya Ali bin Abi Thalib. Nah, insyaallah ini luar biasa, ya. Ali bin Abi Thalib itu ternyata mertuanya Umar. Dan Umar itu mantunya Ali. Nah, jangan bayangkan usianya, Pak, jauh banget. Perbedaan usia antara Ali dengan Umar saja itu 19 tahun lebih tua Umar. Nah, ini Umar menikah dengan anak bungsunya Ali yang namanya Ummu Kulsum, ya. Ummu Kulsum ini berarti cucunya Rasulullah. Karena Ummu Kulsum ini putri Ali dengan Fatimah. Fatimah ini putri Rasulullah. Nah, cuma para ulama tidak memasukkan Ummu Kulsum ini sebagai sahabiat, bukan. Karena ketika Nabi meninggal dunia usianya masih 2 tahun, masih kecil sekali, ya. Ketika Fatimah ibunya meninggal usianya baru 2,5 tahun, gitu, ya. Dan dinikahi oleh Umar, melahirkan Zaid al-Akbar dan Ruqayyah, ya. Ummu Kulsum binti Jarwal, ya, istri Umar berikutnya melahirkan anak yang namanya juga Zaid, ya. Nah, untuk membedakan dengan abangnya maka ada panggilan Zaid al-Akbar dan Zaid al-Asghar. Ini untuk membedakan, ya. Zaid besar dan Zaid kecil. Zaid tua dan Zaid muda, ya. Dan Ubaidillah, ya. Ubaidillah bin Umar ini juga seorang ulama yang terkenal, yang sangat rajin dalam memelihara salat berjamaah di masjid. Kisahnya banyak termaktub dalam buku-buku tentang keutamaan salat berjamaah di masjid. Atikah binti Zaid
ya. Ini pernikahan Umar dengan Atikah binti Zaid ini juga menarik, sebab Atikah ini dulunya istri dari Abdullah bin Abu Bakar. Ketika Abdullah meninggal, maka dia dinikahi oleh Zaid ibn al-Khattab, abangnya Umar. Ketika abangnya Umar ini meninggal dalam perang Yamamah, maka dinikahi oleh Umar bin Khattab. Ketika Umar bin Khattab meninggal, maka Atikah ini dinikahi oleh Zubair bin Awam. Ketika Zubair bin Awam meninggal dunia, ya, maka dinikahi oleh Husain bin Ali. Jadi dia pernah dinikahi oleh 5 orang sahabat Rasul. Maka dia disebut dengan janda para sahabat. Ya. Karena dan bahkan ada ungkapan, barang siapa yang pengen mati syahid, maka nikahilah Atikah binti Zaid. Dan 5 orang suaminya seluruhnya meninggal dalam keadaan syahid, termasuk Husain cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namanya Atikah binti Zaid. Atikah binti Zaid ini punya abang, namanya Sa'id bin Zaid. Sa'id bin Zaid ini menikah dengan Fatimah bintil Khattab, adiknya Umar. Ya, kebayang ya? Jadi Atikah menikah dengan Umar, sementara kakaknya Atikah namanya Sa'id bin Zaid menikah dengan adiknya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Baik. Ini beberapa potret dan keteladanan dari keluarga Umar, jamaah. Pertama, mencarikan suami untuk putrinya. Nah, ini bagi kita hari ini, jamaah. Mungkin ini bisa jadi salah satu inspirasi bagi kita. Bagaimana ceritanya? Ketika Hafsah binti Umar, Hafsah ini anaknya Umar, suaminya wafat. Nah, jadi suami Hafsah ini meninggal dunia. Setelah selesai masa iddahnya, masa iddah itu adalah masa tunggu seorang wanita yang ditinggal wafat oleh suaminya atau dicerai. Itu sebenarnya masa iddah. Seorang wanita yang diceraikan suaminya, atau cerai hidup baik cerai meninggal, maka dia tidak boleh langsung menikah. Harus menunggu dalam kurun waktu tertentu sesuai dengan kondisi wanita itu. Kalau dia masih haid, maka masa tunggunya salah satu quru, 3 kali suci. Kalau dia tidak haid lagi, sudah menepus 50 tahun usianya, tidak haid lagi, maka masa tunggunya, masa iddahnya salah satu ashur, 3 bulan. Ya. Kalau dia hamil, maka masa tunggunya sampai melahirkan, hatta yadha'na hamlahunna. Kalau dia meninggal dunia suaminya, maka masa tunggunya 4 ashur wa asyara, 4 bulan 10 hari. Nah, makanya dalam hadis Nabi mengatakan, seseorang itu tidak boleh lama-lama berkabung ketika ditinggal wafat oleh keluarganya. Ya, maksimal 3 hari. Lebih dari itu tidak boleh berkabung berlama-lama, kecuali wanita yang ditinggal wafat suaminya, maka masa berkabungnya 4 bulan 10 hari. Ya. Nah, ketika suami Hafsah wafat dan selesai masa iddahnya, maka Umar menawarkan Hafsah ini kepada sahabatnya Abu Bakar. Ya Abu Bakar, putri saya janda, selesai masa iddahnya. In syi'ta, kalau engkau bersedia, bisa engkau nikahi. Abu Bakar no comment, tidak menjawab, tidak mengiyakan, dan tak juga menolak. Lalu Umar mendatangi Utsman. Ada yang mengatakan Utsman dulu, ada yang mengatakan Abu Bakar dulu. Kata Abu Bakar kepada Utsman, ya Utsman, Anda kan duda. Karena istri dari Utsman ini yang bernama Ruqayyah wafat, berarti Utsman juga duda. Nah, putri saya Hafsah ini janda. Kata orang Medan, cocoklah. Cocok kalau begitu. Kata Utsman bin Affan diplomatis menjawab, kayaknya saya belum mikirin nikah. Demikian kata Utsman. Ini penolakan secara halus. Maka menghadaplah Umar bin Khattab kepada Rasulullah dan menceritakan tentang Umar dan tentang Abu Bakar dan Utsman yang tidak bersedia menikahi putrinya. Apa kata Rasul? Ya Umar, jangan khawatir. Sungguh Hafsah itu akan menikah dengan laki-laki yang lebih baik daripada Utsman. Dan Utsman akan menikah dengan wanita yang lebih baik daripada Hafsah. Dan sejarah mencatat pada akhirnya Rasulullah lah yang menikahi Hafsah, dan Utsman akhirnya menikah dengan putri Nabi yang berikutnya, yaitu Ummu Kulsum. Dari sini kita bisa ambil pelajaran bagaimana Umar ini jamaah tak mau
membiarkan putrinya ini lama-lama tidak punya suami. Tak mau membiarkan putrinya berlama-lama jomblo. Ini maknanya gitu kan. Sebab ketika seseorang kelamaan menjomblo, baik jomblo ditinggal wafat pasangannya atau jomblo emang karena belum menikah, ya, ini bisa atau berpeluang besar digoda oleh setan. Karenanya ada riwayat, wallahu alam nanti ditelusuri lagi gitu ya. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ketika istrinya meninggal dunia, dia tidak berlama-lama menjomblo, ya, langsung menikah. Bahkan dalam hitungan hari suami istrinya wafat. Karena kan laki-laki kan tidak ada masa iddah. Bahkan sebelum istrinya meninggal malah dia boleh menikah gitu ya. Ini babnya boleh bukan harus gitu ya. Nah, Imam Ahmad ditanya, ya Syekh, makam istrimu belum kering, baru berlalu beberapa hari, engkau sudah menikah lagi? Kata Imam Ahmad bin Hanbal, iya, karena saya tidak pengen meninggal dalam keadaan menjomblo dan kita tidak tahu usia. Demikian jawaban Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Nah, ini pelajaran bagi kita hari ini jamaah. Silakan dicek keluarga kita ya. Kalau kita punya anak laki-laki atau perempuan, jangan biarkan lama-lama menjomblo. Saya ngajarin teman-teman anak-anak kita kasih deadline. Kasih deadline. Nah, ayo cari jodoh. Kalau sampai usia sekian enggak dapat, ayah cariin. Abi cariin gitu kan. Supaya termotivasi. Teman-teman yang masih muda di belakang saya suka sampaikan buatlah perencanaan untuk menikah. Menikahlah dengan by design, dengan perencanaan. Jangan menikah by accident, karena kecelakaan. Kan ikut-ikutan, enggak. Betul-betul harus direncanakan. Bila perlu patok tanggalnya, tahunnya, maka dengan demikian kita akan menabung. Maka dengan demikian kita akan membuat target. Maka demikian kita akan menyusun rencana. Dan kita orang tua juga demikian jamaah kita bantu putra-putri kita baik dengan doa ataupun bahkan mencarikan, dan ini bukanlah aib bagi kita. Kita hari ini jangan terlalu percaya dalam tanda kutip dengan kemampuan anak kita mencari jodohnya sendiri. Saya mohon maaf cerita sedikit, ketemu dengan seorang pasangan suami istri dan dua-duanya dokter. Saya nggak perlu sebutkan namanya, ini bagian dari menjaga izzahnya, kehormatannya dan dia sengaja datang ke rumah, Ustadz mohon doa dan sekaligus mohon bantuannya. Putri kami kandidat dokter dalam sedang merampungkan pendidikan dokternya gitu kan, sekian puluh tahun usianya, hampir 30 tahun usianya, belum punya jodoh. Kalau Ustadz punya murid, santri atau apalah gitu kan, teman mungkin bisa kita cocokkan. Dan belakangan kemudian dia menambahkan ceritanya lagi, kami rada-rada sedikit menyesal Ustadz, kenapa enggak dari dulu ikut mencarikan. Kami pikir dia berpendidikan, kuliah, temannya banyak, kami pikir dia bisa nyari sendiri. Ternyata tidak juga. Jadi kami merasa rada telat nih mencarikan jodoh untuk putri kami. Omar tidak demikian. Beliau segera mencarikan pasangan untuk putrinya Hafsah. Ini pelajaran pertama. Pelajaran yang kedua, intervensi positif terhadap anaknya. Madinah pernah diguncang berita bahwa Rasulullah SAW marah terhadap istrinya, bahkan ada isu Rasulullah menceraikan istrinya. Jadi dan ini menghebohkan. Waktu itu kaum muslimin sedang menanti berita isu akan adanya serangan dari Syam, dari Kabal ibn Ghassan. Dan ketika berita ini muncul, berita tentang Rasulullah menceraikan istri-istrinya, disebut berita ini lebih besar dari berita ancaman serangan. Artinya berita ini dahsyat. Nah, siapa yang akan ceraikan Rasulullah? Yang akan ceraikan Rasulullah adalah Hafsah dan Aisyah. Dua orang. Omar tidak tinggal diam. Dia segera mencari informasi, bahkan akhirnya mendatangi Rasulullah
dan mengklarifikasi hal itu, fix Nabi tidak menceraikan istrinya. Ya. Nah, maksudnya apa? Kita sebagai orang tua belajar dari Umar bin Khattab ya, walaupun putra putri kita suatu saat mungkin sudah menikah ya, tidak kemudian membuat kita berlepas tangan, tidak. Banyak di antara kita, saya ada beberapa komunitas keluarga dan seterusnya ya, dan kita sering diskusi juga ya. Banyak yang menganggap ketika istrinya, putrinya ataupun anaknya sudah menikah, menganggap itu urusan keluarganya. Ya, kita orang tua tidak boleh ikut campur. Enggak, kita boleh ikut campur dalam apa? Dalam makna yang positif. Ya. Jadi ketika rumah tangga, keluarga anak kita misalnya suatu saat nauzubillah guncang, ada masalah, kita sebagai orang tua jangan aja penonton. Enggak, kita damaikan. Malah dalam Islam ya, manakala suami istri konflik berantem ya, di antara solusinya adalah apa ya? Panggil hakaman ya, min ahlihi, seseorang keluarga dari pihak suami, wa hakaman min ahliha, dan dari istrinya. Artinya apa? Kita boleh ikut campur, turut campur ya, urusan anak-anak kita. Tetapi intervensi turut campur yang positif. Jangan malah ikut campurnya kita malah nambah runyam masalah. Yang tadinya konfliknya kecil, begitu emaknya ikut campur, orang tua ikut campur, malah tambah besar. Enggak, justru kehadirannya untuk mendamaikan. Nah, ini pelajaran dari Umar. Beliau datang ke Rasulullah, ikut ya, campur urusan keluarga Rasulullah untuk mendamaikan, bukan untuk ya, malah membela anaknya dan enggak ya, ikut menyelesaikan masalah tersebut. Membiasakan sikap hati-hati dalam keluarga. Suatu saat Umar bin Khattab meminta istrinya menjual minyak wangi ya. Ada yang mengatakan istrinya ini adalah Atikah binti Zaid, seperti tuturkan tadi ya. Nah, ketika kembali Umar bin Khattab mencium aroma minyak wangi di kerudung istrinya. Dan saat ditanya, ternyata jari istri Umar bin Khattab tadi tanpa sengaja terpercik lebihan minyak wangi dan diusapkan kerudungnya. Nah, Umar menganggap jamaah minyak wangi tersebut enggak halal, bukan miliknya. Ya, milik orang yang beli tadi mungkin punya orang lain, kepercik dan kemudian diambil. Maka Umar segera meminta istrinya untuk mencuci kerudung tersebut ya, sebagai apa? Sebagai antisipasi, jangan sampai menggunakan sesuatu yang bukan miliknya. Dari kisah sederhana ini jamaah, betapa kita harus betul-betul waspada ya, bagaimana membiasakan sikap hati-hati dalam keluarga kita sebagai orang suami ya. Para bapak sekalian rahimakumullah ya, kita pastikan semua uang, makanan, apapun yang kita bawa ke rumah kita, pastikan betul-betul halal. Jangan pernah kita sampai nyuapin ya, keluarga kita dengan makanan yang tidak halal. Jangan sampai kita memberikan pakaian kepada keluarga kita, anak kita, istri kita dari jalur yang tidak halal. Mungkin makanan tersebut halal secara zat, tapi ya, jangan sampai juga tidak halal dari aspek cara mendapatkannya. Beras itu halal, tapi kalau uangnya didapat dari korupsi, ya, cara belinya didapat dari sogok, dapat dari hal-hal yang tidak dibenarkan, maka walaupun secara zat halal, tapi haram hukumnya. Bahkan ini mendapatkan ancaman dari Rasulullah SAW bahwa ya, anna yustajaba lahu du'a. Bagaimana mungkin doa seseorang dikabulkan Allah? Ya, kalau ya mat'amuhu haram, yang dia makan haram. Mashrabuhu haram, yang diminum haram. Sekali lagi, bukan haram zatnya, tapi cara mendapatkannya. Wa malbasuhu haram, dan pakaiannya haram. Bagaimana mungkin ya, enggak mungkin doanya akan dikabulkan Allah. Ya, doa orang-orang yang tumbuh besar ya, tubuhnya dari darah yang mengalir dengan cara yang haram, dari makanan yang haram. Anna yustajabu lahu du'a. Tidak mungkin doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Melipat gandakan hukuman bagi keluarganya jika bersalah maksudnya. Ketika diangkat menjadi khalifah, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu seketika
mengumpulkan keluarga-keluarga dekatnya, dikumpulin. Ya, dikumpul ke rumahnya dan kemudian mengatakan, "Tidaklah aku mengetahui seseorang dari kalian dari keluarga aku," kata Umar Khattab, ya, "melakukan sesuatu yang aku larang, melainkan aku akan gandakan hukuman baginya." Maksudnya apa? Umar, ya, sebelum memerintah lebih jauh mengumpulkan keluarganya. Setelah itu nanti dia akan bikin aturan-aturan. Ya, misalnya pejabat tidak boleh berbisnis. Pejabat tidak boleh menerima atau memberi uang. Ini dan berbagai aturan yang lainnya. Nah, kata Umar, kalau ada di antara kerabatku, keluargaku yang melanggar aturan tersebut, ya, maka hukumannya 2 kali lipat. Jadi bukan malah sebaliknya, ya, bukan karena kerabat, karena orang dekat lalu tidak dihukum. Ini yang merusak. Ya, maka suatu saat Rasulullah pernah didatangi oleh Usama bin Zaid yang diutus oleh kabilah Bani Makhzum, di mana salah seorang putri mereka mencuri. Ya, kata orang-orang Bani Makhzum ini, "Ya Usama, tolong Anda sampaikan ke Rasulullah, putri kami ini ada yang mencuri. Ya, ini dari kalangan terhormat, kabilah Bani Makhzum, kabilahnya Khalid bin Walid, ya, terkenal. Ya, mohon dimaafkan." Apa kata Rasulullah SAW? Ya, sungguh celakalah orang-orang sebelum kalian, di mana mereka kalau para pembesar, para pejabat yang mencuri, yang korupsi, rufi'a al-hukum, diangkat hukum, tidak dihukum kalau pembesar, pejabat yang mencuri. Dan sebaliknya, kalau yang mencuri orang kecil, bukan siapa-siapa, rakyat jelata, maka dia dihukum sebesar-besarnya. Ini yang menyebabkan sebuah negara itu celaka, kata Rasul. Lalu Nabi menambahkan, "Wallahi, demi Allah, lau anna Fatimata binta Muhammadin saraqat la qata'tu yadaha." Demi Allah, andai Fatimah, putri kandungku sendiri, kata Rasul, mencuri, la qata'tu yadaha, akan aku potong tangannya. Jadi dalam penegakan hukumnya tidak pandang bulu, ya, tidak tebang pilih. Bahkan Umar sebaliknya lebih keras lagi, melipat gandakan hukuman bagi keluarganya yang bersalah. Khawatir menyalahgunakan kekuasaan untuk keluarganya. Ini menarik. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, ya, ini putranya Umar, pernah menggembalakan ternak di tempat umum. Ya. Dan sehingga atau tiba-tiba ternaknya ini gemuk dan dijual dan banyak keuntungan. Ya. Nah, apa yang terjadi? Ya. Jadi kisahnya jemaah, Abdullah bin Umar ini, ya, memiliki beberapa ternak dan kemudian digembalakan. Ketika Umar datang, dia perhatikan hewan gembalaan putranya ini kok gemuk-gemuk, lebih gemuk dari yang lain. Ya. Ketika ditanyakan kepada Abu Musa al-Asy'ari sebagai salah seorang pejabat, ya, kepala daerah Basra waktu itu, dia mengatakan, "Iya, karena putramu Abdullah bin Umar mendapatkan privilege, ya, mendapatkan jatah spesial, tempat menggembalakan khusus anak khalifah. Karena itu wajar kalau kambingnya gemuk-gemuk daripada yang lain." Umar marah dan menyita semua keuntungan jual beli anaknya tersebut, diambil dan dimasukkan ke kas negara. Ya. Jadi justru karena anaknya tidak boleh mendapatkan fasilitas khusus, harus disamakan dengan yang lainnya. Dan ini diberlakukan untuk anaknya dan juga Umar bin Khattab sendiri. Ini rada-rada berbeda dengan di negeri Konoha. Bukan negeri kita, ya, di negeri sono, ya, Konoha. Yang justru, ya, membentangkan karpet merah dan segala fasilitas yang lainnya untuk keluarga dan anak-anaknya. Umar sebaliknya, dia marah besar, ya. Dan sekali lagi itu bukan hanya untuk anaknya tapi juga dirinya sendiri. Pernah mereka mendapatkan jatah jamaah pakaian, ya, pakaian dibagi dapat semua. Nah, seketika, ya, Umar berdiri di atas podium menyampaikan khutbah atau ceramah, tiba-tiba ada yang angkat tangan. "Ya Umar, la nasma'. Kami tidak ingin mendengar ceramah Anda sebelum Anda menjelaskan masalahnya." Apa masalahnya, kata Umar? "Kami mendapatkan pakaian, ya, masing-masing satu lembar, satu jubah." Begitu kira-kira. Nah, Anda dapat 2 tuh. Ya, 2, kelihatan, ya, ada sambungannya gitu kan? Anda jelaskan, bagaimana mungkin Anda sebagai khalifah dapat 2 sementara kami dapat satu semua? Maka Umar memanggil anaknya, Abdullah bin Umar.
Ya Abdullah, kata Umar, jelaskan. Ya, maka Abdullah menjelaskan, itu jatah saya. Karena Umar ini badannya besar, tinggi, satu jubah nggak cukup. Jadi mesti disambung. Nah, sambungannya diambil dari mana? Dari hak anaknya. Akibatnya Abdullah bin Umar tidak dapat. Jadi jangan mentang-mentang khalifah dapat dua, enggak. Dia dapat dua itu justru jatah anaknya diambil untuk mencukupi kebutuhan pakaiannya yang tidak menutupi tubuhnya yang besar itu. Ya, nah, baik. Kebijakan keuangan bersahaja bagi keluarganya. Istri Umar bin Khattab pernah mendapatkan hadiah, satu botol berisi perhiasan dari Raja Ramawi, kiriman raja. Umar kemudian menjualnya dan mengembalikannya ke kas negara. Jadi hadiah dari negara lain begitu kira-kira diberikan kepada istri Umar, Umar tidak mau. Dijual dan dimasukkan ke kas negara. Di kesempatan lain, Atikah binti Zaid, masih istri Umar, pernah mendapatkan hadiah sajadah bagus dari Basrah, dari Abu Musa al-Asy'ari, dan ketika melihat hal itu, Umar memanggil Abu Musa dan mengembalikan hadiah tersebut. Makanya sikap bersahaja, tidak mau diberikan hadiah ini bukan hanya untuk Umar saja, tapi juga diberlakukan untuk para pejabatnya. Jadi pejabat-pejabat daerah pada masa Umar waktu itu, pertama, mereka dilarang menerima hadiah yang kita kenal hari ini dengan gratifikasi. Jadi sebelum KPK menentukan larangan gratifikasi, Umar sudah melakukan hal itu. Pejabat tidak boleh menerima hadiah dari siapapun. Yang kedua, pejabat tidak boleh bagi-bagi duit. Karena kalau menerima hadiah, pejabat menerima hadiah, bisa masuk pasal gratifikasi. Pejabat bagi-bagi duit bisa masuk money politik, dan dua-duanya dilarang oleh Umar bin Khattab. Jadi sebelum hari ini ada undang-undang pemilu, ketentuan dari KPK, larangan gratifikasi dan money politik, Umar jauh-jauh hari sudah menetapkan hal tersebut sebagai langkah antisipasi penyalahgunaan kekuasaan pada masanya. Menikahkan putranya dengan wanita yang salihah. Ini yang saya tuturkan tadi, jemaah. Suatu saat di keheningan malam dikisahkan Umar bin Khattab berjalan bersama dengan salah seorang pembantunya, Aslam. Seketika Umar mendengarkan dialog dari sebuah rumah yang sederhana. Dialog antara seorang ibu penjual susu dengan putrinya bernama Zainab. Kata sang ibu ini, di penghujung malam, mungkin jelang subuh mereka ingin menjual susu. Kata ibunya, Zainab, tambahkan air ke susu ini, oplos, biar jumlahnya lebih banyak, keuntungan kita berlipat. Kata putrinya Zainab ini, la ya umi, tidak ya umi. Kalau Umar marah, bahaya, gitu kan? Kalau Umar tahu kita mengoplos susu ini dengan air, wah Umar bisa marah. Kata ibunya, enggak, Umar enggak tahu kok, gitu kan? Iya, Umar enggak tahu, tapi Tuhannya Umar yang tahu, gitu kan? Nah, dialog singkat ini didengar oleh Umar. Maka keesokan harinya dia mendatangi rumah ibu itu. Dia datangin dan kemudian diklarifikasi. Kata Umar, mohon maaf, semalam kata Umar tak sengaja saya mendengar dialog kalian begini-begini. Pucat ibu itu. Kata ibu ini, al-afwu ya Umar, ma'ziratan ya Umar, sorry ya Umar, mohon maaf ya Umar. Dia terus minta maaf kepada Umar sampai dia menyitir firman Allah, innallaha ghafurur rahim, katanya kan. Allah itu maha penyayang lagi, maha pengampun lagi maha penyayang, katanya kan. Kata Umar, iya, walakinnallah syadidul iqab. Tapi Allah itu selain maha pengasih dan penyayang, maha pengampun juga, tapi Allah juga syadidul iqab, sangat dahsyat siksaannya, gitu kan. Dia harus adil. Allah itu di satu sisi juga pemaaf dan pengampun, tapi juga siksaannya juga berat. Maka dia memanggil putri ibu itu. Siapa yang engkau ajak bicara semalam? Kata dia, putriku Zainab. Keluar. Maka keluarlah putrinya ini. Kata Umar, Zainab, maukah engkau saya jodohkan dengan putra kandungku, Asim? Saya jodohkan dengan putra kandungku. Kata ibu ini, tapi kami orang miskin, gak punya siapa-siapa. Bahkan ayahnya anak ini gak ada, janda. Jadi wanita itu janda, gak punya siapa-siapa. Paman juga nggak punya siapa. Dia sebatang kara, mungkin punya keluarga jauh. Singkat cerita jamaah, menikahlah Asim dengan putri penjual susu ini. Pernikahan yang unik. Sebab
karena wanita itu, Zainab itu tak punya ayah, tak punya paman, tak punya wali, maka walinya Umar. Sebab kaidah fikih mengatakan as-sultanu waliyun man la waliyalaha. Penguasa, khalifah, pejabat, wali bagi wanita yang tidak punya wali. Maka Umar menikahkan Zainab ini dengan putra kandungnya sendiri Asim. Dari pernikahan ini lahir Lailah menikah dengan Abdul Aziz dan lahirlah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah ini pelajaran terakhir karena sudah masuk Isya. Sudah masuk Isya terakhir sebagai penutup ya, bahwa kita dianjurkan ya mencarikan atau menikahkan putra kita, putri kita, patokannya adalah kesalehan, bukan harta. Walaupun Nabi mengatakan tunkahul mar'atu li arba, wanita itu dinikahkan 4 hal, karena kecantikannya, karena nasabnya, karena kekayaannya, karena agamanya. Dan ingat ya, fadhfar bizatid din taribat jadak. Nikahilah wanita karena agamanya, maka jika tidak engkau akan celaka. Kita belajar dari Umar tentang bagaimana mencarikan pasangan untuk putranya, walaupun yatima, sebatang kara, anak penjual susu, tapi memiliki akhlak yang sangat luar biasa dan melahirkan keturunan yang luar biasa. Di antaranya adalah Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ya. Nah ini beberapa potret dan keteladanan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu jamaah. Semoga kita bisa ya mengambil keteladanan dari keluarga hebat ini ya, dan bermanfaat bagi kita insyaallah. Sudah masuk waktu Isya, ya, kita siap-siap melaksanakan sholat Isya berjamaah. Jazakumullah khairan. Biar berkah, cukupkan dengan kafarat majlis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.